Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syarah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Tuan-tuan guru, alim ulama, cerdik pandai, Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah subuh Masjid Al-Ansar yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah yang Maha Kuasa, yang mana dengan berkat dan rahmatnya jualah kita pada subuh hari ini dapat kembali hadir di Masjid Al-Ansar ini dalam rangka kita meneruskan pengajian rutin subuh. Dan kebetulan pada kesempatan ini saya menggantikan Ustaz Abdul Latif dan juga Ustaz yang lainnya berhalangan hadir pada hari ini. Seterusnya salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada pengikutnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua termasuk dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau di yaumil mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat jemaah subuh yang berbahagia, pada kesempatan kali ini pengajian adapun ceramah subuh kita, saya akan mengambil daripada pertanyaan-pertanyaan daripada Profesor Almarhum Haji Sulaiman Abdullah. Ini saya ambil dari tanya jawab RRI Jambi tahun 1991. Waktu itu masih ada kaset ya. Jadi pakai kaset, saya rekam, kemudian sudah rekam saya tulis kembali dalam sebuah buku. Masih tulis tangan nih. Tulis tangan pada tahun 1991 di RRI Jambi. Jadi setiap Jumat malam kalau salah, ini ada tanya jawab ya tentang agama Islam. Jadi ini saya dapat 52 pertanyaan dari para pemirsa atau para pendengar RRI Jambi. Ini ada 52 pertanyaan. Berkutat masalah hukum Islam ya. Karena beliau Profesor Haji Sulaiman Abdullah ini, dia dari Jambi ini terkenal ahli palak, kemudian ahli hukum, ahli usul fikih berbandingan dan sebagainya. Dikenal pada masanya menjadi Ketua Majelis Ulama Provinsi Jambi berapa periode lama ya. Kemudian menjadi Rektor UIN SS Jambi sekitar tahun 96-an sampai tahun berapa itu. Jadi saya kutip dan saya memang salah satu penggemar beliau masalah hukum Islam ini.
Yang pertama, ini banyak, tidak mungkin semuanya, mungkin sebahagian lah nih, sebagian kecil. Saya cari di rumah ya malam tadi, apalah tema yang paling cocok. Agak bingung juga kan, karena di sini gurunya sudah pakar-pakar semua kan. Nah, jadi saya bingung jadi apa yang mau dibahas. Kemarin sore Profesor Kasbul Anwar Us nelpon saya. Jadi guru-guru itu berhalang hadir semua. Ya, jadi kalau saya bilang kalau ceramah di intern kita ini agak berat ya. Makanya saya sering kalau di luar insya Allah lancar-lancar aja. Kalau di dalam ini namanya rumah sendiri kan. Nah, rumah sendiri ini agak berat ya ceramah di rumah sendiri. Saya akan masuk ke dalam pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama ini berkisar masalah, maaf cakap ini mungkin khilafiyah lah ya, lapas niat sholat. Nah, lapas niat sholat. Jadi ini ada pertanyaan. Sebelum membahas masalah ini ada baiknya diberi contoh ya, masalah niat nih. Batang rambutan berasal dari sebuah pohon. Kalau seandainya tidak ada pohon berarti buah rambutan juga tidak ada. Begitu juga dikiaskan dengan lapas niat sembahyang. Lapasnya diibaratkan pohonnya, sedang rambutan ibaratkan niatnya. Kalau seandainya lapas tidak ada dari asalnya niat tersebut, walaupun lapasnya sunat, kita ibaratkan mau berdagang, mau beruntung atau mau rugi. Tentunya mau beruntung. Kita beramal di dunia diibaratkan berdagang. Kalau kita berdagang tentunya mau beruntung. Kalau mau beruntung kerjakanlah amal yang sunnah-sunnah. Ini bahasa beliau nih. Tidak ada saya baik-baik, itu bahasa beliau asli itu. Bahasa Profesor Sulaiman Abdullah ini. Jadi gini, kalau lapas niat itu, kalau mau pakai lapas, tidak masalah. Tidak pakai lapas juga tidak masalah. Yang penting niatnya masuk. Nah, niat itu paling penting. Ya, dan ini sudah dibahas oleh penceramah-penceramah terdahulu masalah niat. Niat itu di banyak tempat ya, di banyak tempat, baik itu takbiratul ihram, kemudian berwudu, kemudian mandi janabah. Kalau menurut Imam Syafi'i itu muqtarinan, itu bersertaan dengan niat. Walaupun sudah dibahas ya, bersertaan dengan niat. Itu menurut Imam Syafi'i seperti itu. Dan kalau imam-imamnya lainnya kan kalau dari rumah sudah terniat untuk sholat subuh tadi sudah, di sini tidak perlu lagi meniatkan, itu pendapat yang lain ya. Tapi kalau pendapat Imam Syafi'i itu muqtarinan ya, bersertaan dengan niat, bahwa kalau kita meniatkan misalnya usolli fardhu subhi raka'ataini ma'muman atau imaman lillahi ta'ala. Jadi pas tangan mengangkat takbir Allahu Akbar, akan niat di situ masuk niat. Saja aku sembahyang fardhu subuh 2 rakaat ma'mum atau imaman kena Allah Ta'ala. Itu waktu situ tuh niat masuk. Nah, jadi persoalannya menurut beliau ini, lapas niat itu berasal dari mana? Niat itu berasal daripada lapas bahasa Arab. Nah, itu maksudnya. Kalau orang Arab bagaimana? Kalau orang Arab dia tak perlu lagi pakai niat. Dia sudah ini yang bahasa beliau sendiri, orang Arab sendiri, usolli fardhu subhi itu sudah bahasa Arab. Tak perlu lagi diterjemahkan ke dalam bahasa mereka, kan bahasa Arab juga. Kalau kita perlu terjemahan niat. Kalau kita misalnya bilang usolli fardhu subhi tanpa ada niat di dalam hati, maka sholatnya tidak sah. Nah, walaupun dia baca usolli fardhu subhi dibacanya, tapi niatnya tidak masuk. Nah, penting niat. Lapas itu hukumnya sunat,
niatnya masuk itu hukumnya wajib. Nah, wajib itu. Lain halnya kalau niat puasa. Saya ulang lagi. Kalau puasa itu dia tidak berbarengan dengan niat, berbarengan dengan perbuatan. Kalau puasa itu kapanpun sudah maghrib masuk maka sudah boleh kita berniat. Jadi tidak perlu muqtarinan, tidak perlu bersertaan dengan niat. Kalau niat puasa. Jadi kalau kita baca nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanatillahi ta'ala, saja aku itu menung sebentar, diam sebentar, masukkan niatnya saja aku itu sudah mati. Kalau di lidah saja aku puasa esok hari, nah itu lapas tuh. Lapas juga namanya walaupun itu niat. Niat itu kan tempatnya adalah di dalam hati, itu niat. Kemudian berikutnya ini pertanyaannya, apa boleh mengalih fungsikan, jadi ini acak ya, jadi babnya tadi niat, nah ini ada yang lagi acak. Apa boleh mengalih fungsikan sumbangan ke masjid ke gedung lain? Ini pertanyaan daripada pendengar. Jadi jawab beliau, kalau sumbangan boleh dipindahkan, tetapi wakaf ini adalah pendapat ulama. Kalau sifatnya dipindahkan kepada yang lebih tinggi, contoh dari madrasah ke masjid. Jadi madrasah itu kan ibaratkan itu tidak setaraf dengan masjid, jadi lebih tinggi. Jadi kalau lebih tinggi dibolehkan. Kalau barang wakaf itu sudah hampir rusak, boleh dijual dan kemudian diganti dengan barang yang lain. Nah, wakaf sudah rusak tuh, rusak sudah dijual. Kalau rusak juga tidak laku juga dijual kan. Tapi hampir rusak artinya masih bisa laku lah. Nah, dijual, kemudian duitnya diwakaf kembali, ya, gitu. Ini tidak banyak pertanyaan di sini. Kemudian berikutnya, mengapa kita berdoa untuk anak kecil yang meninggal dunia, yang tidak ada dosa sama sekali? Nah, kan kita sering berdoa tuh, kalau anak kecil yang belum baligh lah ya, yang belum baligh, kalau kita berdoa itu kan ada doa khusus kepada kepada kedua orang tuanya. Nah, ini kan. Jadi jawab beliau, sebenarnya berdoa untuk anak kecil adalah berdoa untuk kedua orang tuanya yang masih hidup, supaya dia tabah menghadapi cobaan yang dengan kematian anaknya. Nah, seperti sholat jenazah itu kan. Nah, kita kan berdoa itu. Doanya itu memang khusus namanya kepada kedua orang tuanya supaya dia tabah dalam menghadapi hidup ini. Sebab anak kecil kan tidak ada dosa, bersih ya kan, tidak ada dosa sama sekali. Maka yang berdosa itu apabila kita sudah baligh. Baligh itu bagi laki-laki 15 tahun, bagi perempuan itu 9 tahun apabila sudah datang bulan. Nah, itu baligh namanya. Baligh itu sudah taklif. Kalau sudah taklif itu berarti sudah menjadi tanggung jawab masing-masing anak itu. Kemudian pertanyaan berikutnya, jadi acak memang ini pertanyaan ini. Pertanyaan berikutnya, bolehkah bersuntik injeksi dalam bulan puasa? Ini sudah lazim ya, sudah biasa nih ya. Sudah boleh ya. Jawab beliau, yang membatalkan puasa yang berhubungan dengan perut besar dan otak. Ada perut besar dan otak. Kalau bersuntik tidak membatalkan puasa, begitu tidak membatalkan puasa, juga transfusi darah atau luka. Jadi pokoknya kalau tidak berhubungan dengan dengan otak besar, perut besar, maka dibolehkan. Macam suntik itu kan, tapi kalau impus beda lagi kan, itu sudah dibahas juga Ustaz Abu Wadid. Kalau impus itu makanan, bukan suntik ya. Kalau impus itu makanan. Nah, kalau makan walaupun bagaimanapun dia akan masuk rongga perut kita. Maka kalau
seperti bersuntik transfusi apa nama tadi? Impus tadi ya, impus tadi. Kalau impus itu batal itu. Batal puasanya kalau impus itu. Dia masuk ke dalam rongga perut kita tuh. Transfusi darah juga boleh dalam bulan puasa, transfusi darah juga boleh. Ini ringkas-ringkas saja ya. Kemudian berikutnya, nah tadi sudah saya bahas tadi ya. Ini masalah niat puasa bulan Ramadan pada malam harinya. Apakah niat puasa cukup satu untuk sebulan atau niat puasa tiap-tiap malam? Nah ini kan kenapa kita dalam puasa itu kita berniat tiap malam ataupun berniat satu kali dalam satu bulan. Nah ini jawab beliau. Masalah ini ada beberapa pendapat. Menurut Imam Malik, berniat satu kali saja dalam sebulan Ramadan. Jadi ada niatnya itu untuk satu bulan. Ini kalau ada terlupa, maka ada yang niat satu bulan ini. Jadi kemudian berikutnya, menurut Imam Syafi'i, niat puasa wajib tiap-tiap malam. Saya lupa ada hadisnya itu. Kalau satu kali saja semalam kita lupa membaca niat, sementara kita tidak membaca niat untuk satu bulan, maka puasanya tidak sah. Nah itu niatnya. Karena Imam Syafi'i seperti itu. Memang ada hadisnya itu. Apabila kita terlupa berniat malam harinya, sementara tidak ada di awal kita berniat untuk satu bulan, maka puasanya tidak sah. Makanya kita harus awal bulan ya. Awal bulan itu ada saja aku puasa untuk sebulan penuh seluruhnya. Artinya kena ya, semuanya kena. Kalau seandainya lupa satu malam atau dua malam, maka puasanya tetap sah. Jadi jaga-jaga ya. Jadi jaga-jaga. Sebahagian mazhab Syafi'i mengatakan boleh dipakai keduanya. Jadi untuk sebulan boleh, tiap malam boleh. Ini antisipasi ya. Sebab kalau terlupa membaca niat pada malam harinya, niat cadangan untuk satu bulan untuk menggantikannya. Dengan syarat tidak boleh disengaja melupakannya. Syarat tidak boleh sengaja melupakannya. Yang namanya lupa ya tidak sengaja lah ya. Nah, kalau sengaja bukan lupa namanya ya. Ini ada keterangan beliau nih. Itu ya. Jadi kita tiap malam, tiap awal bulan Ramadan, mulai malam pertama itu Dia malam pertama itu. Kalau berikutnya tidak bisa lagi itu. Ini niat satu bulan penuh itu, kemudian baru setiap malam. Nah, setiap malam itu wajib itu niat tuh. Yang tadi saya bilang tadi niatnya tidak berbarengan, tidak mungkin seharian kita meniat terus kan, nah, jadi tidak mungkin. Jadi niatnya cuma tidak berbarengan. Makanya saya bilang kalau yang mau khusyuk niatnya, kalau sudah sholatnya boleh juga lah. Sudah sholat tarawih kita langsung berniat. Tapi ketika itu saya sudah berkali-kali bilang, coba diam dikit sebentar, menung kata orang tuh. Nawaitu Samadin sudah baca kan, Nawaitu Samadin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal karim. Kapan masuk niatnya? Kan itu kan? Nah, itu saya wanti-wanti walaupun kalau saya kayak di rumah ulang lagi. Ya, kira kita nih takut ya tidak sah puasa kita. Makanya sudah sholat tarawih itu bagus itu, tapi menung sebentar kata maksud itu menung sebentar ya beberapa detik gitu ya. Nah, masukkan niat dulu. Nah sempurna kan? Nah itu maksud saya tuh. Kalau udah sempurna saya niat puasa lagi sudah, boleh bisa. Nah mati kan? Bisa. Tapi kita mau sempurna saja aku puasa sehari menyalahkan fardu kena Allah Taala, kena Allah Taala ujung. Jadi sempurna niat kita tuh. Itu maksud saya tuh. Jadi kalau kita jangan niat puasa boleh dalam hati dan niat puasa sehari. Nah sudah tuh boleh tuh sah tuh. Tapi kita mau sempurna dari awal sampai akhir kan itu. Kemudian berikutnya, mustahik zakat antara anak dan bapak
boleh atau tidak menerima zakat, baik dalam tanggungan atau tidak. Nah, anak bapak nih kan boleh tak tuh menerima zakat antara bapak dengan anak. Jadi jawab beliau, saling menzakati antara anak dan bapak tidak boleh. Nah, tak ada tuh. Dia zakat menzakati, jadi bagi anak zakat bapak, apa zakat mak bapak ya tidak boleh. Tetapi yang ada hubungan nafkah antara anak dengan bapak. Nah, nafkah ada tuh. Kalau orang tuanya mungkin kurang mampu, anaknya mampu, bantu orang tua tuh untuk nafkahnya. Boleh tuh, wajib tuh. Aduh. Kalau bapaknya miskin, anaknya kaya, si anak berkewajiban memberi nafkah kepada bapaknya atau sebaliknya. Nah, jadi sebaliknya itu kalau anaknya miskin, bapaknya bantunya. Nah, gitu. Jadi balik-balik gitulah. Kalau orang tuanya miskin, berarti anaknya kaya, berduit lah ya, bukan kaya, berduit. Dan dia bantu orang tuanya. Wajib itu ya bantu orang tuanya. Nah, kewajiban bantu orang tua, bukan zakat namanya. Zakat tidak boleh. Kemudian berikutnya, ini pertanyaannya. Sewaktu saya sembahyang, ini pertanyaan daripada pemirsa atau pendengar. Sewaktu saya sembahyang witir pada bulan Ramadan, imam berniat sholat witir 3 rakaat 1 salam. 1 salam berarti kan? 3 rakaat itu 1 salam. Sedangkan saya, kata dia, berniat 2 rakaat 2 rakaat 2 salam. 2 rakaat ya. Sedangkan saya berniat 2 rakaat. Sebelumnya saya menyangka bahwa imam membawa sholat witir 2 rakaat. 2 rakaat dulu ya. 1 salam. Ternyata tidak. Apakah sholat saya sah atau tidak? Jadi imam dari ini, jadi imam berlainan niat. Imam lain niat, kita lain niat. Kita tidak tahu. Mungkin di tempat lain ya. Kalau kita di sini kan sudah tahu tuh. Kalau witir itu 2 salam, sudah tahu tuh. Tapi tempat lain bisa 1 salam. Kita ragu kita apa 1 salam atau 2 salam. Nah, di tempat lain kan bisa saja kita sholat tarawih tempat lain. Nah, jadi apakah sah sholat saya atau tidak? Nah, jawabnya, jawab beliau, dari segi kesalahan niat sudah jelas sembahyang saudara tidak sah, kata dia. Karena niatnya berbeda kan. Nah, jadi imam niat apa namanya itu 3 rakaat 1 salam, sedangkan dia niat 2 rakaat 1 salam, artinya 3 rakaat 2 salam jadinya kan, gitu jadinya. Sebenarnya nih dalam usul fikih, ada usul dalam fikih itu sebenarnya cukup menyebutkan usul di sunnatul witri lillahi ta'ala, atau kalau imam kan ya, saja aku sunat witir, sunat karena Allah Ta'ala. Jadi tidak perlu menyebutkan rakaatnya. Nah, ini dalam ilmu kaidah fikih itu seperti itu, usul fikih itu. Tidak perlu 2 rakaat, 3 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat, tidak perlu. Jadi cukup menyebutkan usul di sunatul witri lillahi ta'ala. Kalau makmum lillahi ta'ala. Nah, jadi boleh itu, sudah boleh tanpa menyebutkan rakaatnya. Nah, saja aku sembahyang witir karena Allah Ta'ala. Jadi boleh tidak disebutkan rakaatnya suatu sembahyang berjamaah. Karena hal itu orang sudah mengetahui dari dalam bahasa fikih itu lil almi bih, itu orang sudah tahu mengetahui berapa rakaat sembahyang yang dibawakan oleh imam yang wajib mengqasad niatnya. Contoh, usolli fardhu zuhri ma'mun lillahi ta'ala. Nah, saja aku sembahyang zuhur fardu karena ta'ala. Sudah boleh itu. Nah, ya ini lain pula Pak Faruk ini tidak sebutkan rakaatnya lagi di luar kayak kan. Oh, Pak Faruk dah lagi sebut lagi rakaatnya ada dia kan. Nah, inilah apa namanya orang ahli fikih, Profesor Kaji Usman Abdullah ini ahli fikih di Jambi ini. Jadi beliau ini itu beliau bilang tanpa menyebutkan rakaatnya. Termasuk sembahyang zuhur. Termasuk yang sembahyang wajib, maksudnya itu usul di fardhu zuhri
Ma'muman lillahi ta'ala, sudah cukup tuh menurut beliau. Ini dalam keadaan fikih seperti itu. Saja aku sembahyang fardu zuhur mengikut imam karena Allah Ta'ala. Kenapa? Orang sudah tahu bahwa zuhur itu 4 rakaat. Nah gitu. Tidak mungkin zuhur 5 rakaat atau zuhur 3 rakaat. Tidak mungkin. Makanya dia bilang usolli fardu zuhri ma'muman lillahi ta'ala. Boleh itu? Boleh. Nah menurut beliau ini boleh nih. Sama tadi sama menyebutkan rakaatnya. Karena orang sudah lil'ilmi bih, ada sudah umum bahwa orang mengetahui rakaat sholat zuhur itu 4 rakaat. Nah, asar 4 rakaat. Nah, itu. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimanakah dengan hadis Rasulullah, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Barang siapa benci dengan sunnahku maka ia bukan daripada pengikutku, umatku, kata Rasul. Sekarang ada atau banyak orang tidak kawin, baik lantaran karena ekonomi tidak mengizinkan atau problem-problem yang lain sehingga tidak bisa melaksanakan perkawinan. Apakah mereka berdosa dengan tidak mengikuti sunnah Nabi? Nah, berkaitan dengan hadis tadi kan, kalau dia tidak mengikuti sunnahku kata Rasul, maka dia bukan dari golonganku. Nah, apakah termasuk ini? Ini kan sunnah Rasul, yang nikah ini kan sunnah Rasul, walaupun sunnah hukumnya kan sunnah Rasul. Apa itu juga termasuk? Jawab beliau, asal hukum perkawinan adalah mubah. Mubah itu boleh ya. Kemudian beralih sunnah bagi orang yang mampu. Sunnah berarti mampu, karena hukum perkawinan itu sunnah, maka orang yang tidak kawin lantaran ada suatu sebab tidak berdosa. Nah, tahulah sebabnya apa kan. Nah, tapi kalau orang yang mampu kawin tetapi tidak kawin, artinya mampu dari apa namanya itu nafkahnya mampu, kemudian juga dia nafkah batin juga dia mampu, maka berdosa iya kalau tidak kawin. Nah, jadi kalau sudah mampu, finansial sudah mampu, kemudian semuanya sudah oke lah, maka berdosa dia kalau tidak kawin. Nah, ini pula nih. Maka ada ya, ada orang memujang terus seumur hidup, ada orang gadis terus kan. Namanya jodoh juga susah ya. Jodoh itu adalah apa namanya itu, ketentuan dari Allah SWT. Ada bisa juga kita kan. Tapi kadang-kadang tuh orang tuh memang gitu, ada jodoh tapi gini, orang mau dia tidak mau, dia orang mau dia tidak mau, jadi gitu. Kata orang Jambi itu apa namanya itu? Kena sentung melalo. Orang mau, dia mau, orang tidak mau. Orang mau, dia tidak mau. Gitu. Jadi sentung melalo kata orang Jambi itu kan. Tuh. Sentung melalo itu gitu. Artinya sampai tuh. Asal lagi nih ya. Kalau rumah tangga itu penting gini. Kalau kita berumah tangga, kemudian ada anak, kemudian sudah kita tua gage, minimal ya, ada yang nengok gitu. Nah gitu kan, Jambi kan. Ya kalau tidak kawin, kalau sebatang karo susah. Nah, ya minta kawan orang nih, dengan orang ini kan itu jadi susah. Tapi kalau udah nikah itu, insya Allah kalau punya anak, nah anak ini berbakti kepada orang tuanya, insya Allah anak kita diurus, minimal itulah, minimal tahulah kalau kita sakit dan sebagainya kan. Nah itu udah pentingnya nikah kan. Kemudian berikutnya hadis Nabi fi batni kaffaini, di dalam perutku ada dua dinding, dua dinding ya, satu bilik makanan, satu bilik minuman, satu bilik ilmu pengetahuan. Jadi maksudnya gitu, gini. Jadi ke perut kita ini kan makan itu, nah itu, makanya makan itu kan kita makan pun melihat ya keadaan, artinya
Kalau kita satu piring cukup, ya cukuplah satu piring kan. Yang enggak sepiring, nambah lagi 2 piring. Jadi perut kita penuh sehingga kita berat untuk bergerak. Bergerak dalam latihan untuk beribadah itu berat. Karena apa? Badan kita berat. Dalam latihan makannya banyak, gitu kan. Kalau orang sudah makan banyak, pasti matanya ngantuk. Nah, gitu kan. Kepatuk begitu. Kalau orang makan banyak, pasti matanya ngantuk. Saya juga modal tuh. Artinya kalau sudah keselapan, ya juga banyak juga makan tamu ya. Jadi gitu. Kalau makan itu ngantuk tuh. Ngantuk beribadahnya apa namanya itu berat jadinya kan, gitu. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana menjawab kalau ada orang luar Islam, non-muslim berarti ya, mengucapkan salam kepada orang Islam. Kalau dia mengucapkan assalamualaikum, dia doakan kita tuh. Assalamualaikum, maka jawabnya cukup alaikum. Alaikum tidak usah salamnya. Tidak usah waalaikumsalam, tidak usah pakai salamnya. Jadi assalamualaikum, jawabnya apa? Waalaikum. Cukup situ. Tidak usah diteruskan. Kenapa? Alasannya apa? Alasannya orang mendoakan kita dengan kebaikan, walaupun dia non-muslim nih. Kita doakan pula dengan kebaikan. Kemudian berikutnya, apa hukumnya terlambat mendengarkan 2 khutbah Jumat? Nah, bagi yang terlambat masuk masjid, orang sudah khutbah ya, orang sudah masuk, khotib sudah masuk, kemudian apa namanya ini, khotib sudah masuk, khotib sudah khutbah, kita baru masuk. Mungkin separuh lah baru kita dengarkan. Bagaimana hukumnya? Sedangkan hukum khutbah itu hukumnya wajib. Nah, kalau ada khutbah ada jadi Jumat sudah. Zuhur gitu. Makanya khutbah itu ya dari awal sampai akhir itu, dari muqaddimah sampai akhir. Nah, sama harus habis. Kalau tidak ada khutib di depan khutib Jumat, maka sholatnya sholat zuhur, tidak ada Jumat. Itulah membedakan antara zuhur dengan Jumat itu. Karena ada khutbahnya. Khutbah itu hukumnya wajib. Nah itu. Ini jawabnya ya. Sahnya sholat Jumat yaitu 40 orang. Menurut Imam Syafi'i ini. Dan 3 orang menurut Hanafi. Apabila pendengar Jumat itu sudah cukup bilangan 40 orang, maksudnya Syafi'i ini ya, sudah ada 40 orang tuh, maka apabila kita datang kemudian dengan mendengarkan khutbah, dengan tidak mendengarkan khutbah, Jumat kita tidak apa-apa, jadi tetap sah, tapi ya, pahala kita berkurang lah, karena tidak mendengarkan Jumat, tidak mendengarkan khutib membaca khutbah ya, mendengarkan nasihat-nasihat. Sholatnya tetap sah, karena syarat sahnya Jumat 40 orang menurut Syafi'i sudah mencukupi untuk mendengarkan khutbah Jumat 40 orang. Jadi kalau kita 41 ke kita, di 40 sudah ada yang mendengar, berarti tetap sah ya sholat kita. Cuma tidak mendapatkan pahala karena tidak mendengarkan khutbah Jumat. Kemudian pertanyaan berikutnya. Hukum orang berpuasa tetapi tidak sholat. Nah kan, sudah sering kita dengar tuh, orang puasa Ramadan, tapi tidak sholat ya. Sholat lima waktu ya, sholat lima waktu, tidak sholat. Jawab beliau, sebenarnya ibadah itu sifatnya berdiri sendiri, tidak saling berkait dengan ibadah yang lain. Ada hadis Nabi menyatakan, apabila sholatnya baik, maka amalan lain ikut baik. Diperiksa, tetapi sebaliknya, tapi kalau amal kita buruk, maka amal lain pun, sholat kita buruk, maka amal lain pun tidak baik ya. Hadis ini menerangkan bukannya berarti amal-amal yang lain tidak sah atau tidak diterima. Contoh, kalau sembahyang kurang baik atau tidak sembahyang, namun amal-amal lain tetap dikerjakan, maka amal-amal yang lain itu tetap sah.
Jadi puasanya dia puasa tapi tidak sholat. Amal puasa ini tetap sah, tetap diterima oleh Allah SWT. Rukun dan syaratnya lengkap, maka sholatnya puasanya sah. Tetapi di akhirat nanti amal-amal yang lain itu ditunda pemeriksaannya. Nah itu aja tunda. Karena puasa itu awal yuhasabu itu awal pertama itu dihisab itu adalah sholat. Kalau sholatnya baik maka amal-amal yang lain pun ikut diperiksa, ikut jadi baik. Di pokoknya pangkal pokoknya di situ. Tapi kalau amalnya dia berdiri sendiri itu. Jadi kalau orang puasa tidak sholat itu dia berdiri sendiri, puasa lain, sholat lain, tapi dia akan berkaitan nanti apabila di akhirat kalau tidak sembahyang sholatnya tidak baik, maka amalan pun ikut tidak diperiksa. Nah itu, maka amal sholat dulu itu yang paling penting. Hadirin yang berbahagia, nah itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya hanya mengambil, dan berat juga ya, mengambil dari kaset ya, kemudian saya tulis dari sebuah buku. Dalam buku ini saya masukkan, di setiap minggu saya putar lagi kaset itu, saya tulis lagi. Nulisnya bukan sekaligus, dia ngomong kan cepat, jadi di stop dulu, tak catat, hidupkan lagi, catat lagi. Itu gawe. Artinya gitulah. Kalau kita mau apa istilah itu, ilmu itu mahal. Kalau kita mahal dan memang berat ya, gawenya berat. Tapi alhamdulillah, saya memang penggemar beliau. Jadi saya catat ada 52 pertanyaannya, banyak nih, 52 pertanyaan. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Ya mohon maaf segala kekurangan. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Baiklah, kita tutup pengajian kita pada hari ini. Mudah-mudahan pengajian kita mendapatkan barokah dari Allah SWT. Ya. Yang paling penting itu ta'lim ya. Setiap subuh itu sangat bagus, sangat baik sekali untuk apa? Untuk bisa kita sholat kita ibadah kita menjadi baik, lebih baik dan lebih meningkat. Nah itulah tujuan kita ta'lim itu sebenarnya. Dan ilmu juga dapat, pahala juga dapat, semuanya dapat. Nah itu kalau ta'lim itu. Bila kita tutup dengan mengucap A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna min ibadika as-salihin wa ja'alna min ibadika as-sabirin wa ja'alna min asy-syakirin wadh-dhakirin wa ja'alna min ibadika al-mukhlisin wa ja'alna min ibadika al-mutatahhirin waj'alna min ibadikal muhsinin waj'alna min ibadikal muhtadin waj'alna min ibadikal mutadarri'in waj'alna min ibadikal mutawakkilin waj'alna min al-mustaghfirin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al barati ya azizi ghafari ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.